Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Motovlog Project, tentunya di sini. Oke, di video kali ini guys, saya ngebahas mungkin dari sekian video sekarang saya itu udah jarang namanya ngevlog atau motovlog gitu guys ya, karena ya salah satu faktor saya jarang satu waktu dan sebetulnya banyak yang akan saya bahas di motovlog itu guys, tapi karena ya salah satunya sih waktu dan perangkat action cam saya guys ya, bagi error kalau error atau ada bermasalah gitu guys. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah nonton terima kasih, yang sudah berkunjung terima kasih, yang sudah subscribe juga terima kasih, dan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke, di video kali ini guys saya ngebahas hal-hal yang menyebabkan saya jarang vlog, yaitu salah satunya guys adalah dulu saya menggunakan kamera action cam Kogan ya guys ya, ini Kogan 16 megapiksel, dan langsung habis itu saya upgrade ke action cam yang agak mahal sedikit ya, tapi enggak action cam mahal-mahal banget, ini harganya terjangkau. Waktu itu saya beli 775.000 dan dengan ongkos kirim kira-kira kena 800 ribuan itu guys. Karena kenapa saya pilih ini guys, sebetulnya saya tuh waktu itu pengen beli si cam guys ya, si cam atau si Bipro 5AE 2S yang sudah ada mic-nya gitu guys, tapi berhubung saya sharing di YouTube, menurut saya sih di Bipro 5AE 2S itu suara mic-nya tuh sember banget gitu guys. Terus di kamera ini atau S-Box 21 megapiksel yang terbaru udah Mark II ya guys, ini udah versi kedua kan. Versi pertamanya itu masih 20 megapiksel, yang pertamanya lagi itu masih 16, yang pertama awal keluar 16, 20, terus 21, ini versi terakhir. Dan habis itu banyak yang membuat konten tuh suaranya enak, katanya sih ya. Permasalahannya sih hanya di mic adapternya jasa, yang kalau bawaannya itu nggak connect atau nggak pas dengan micnya. Menurut saya sih betul banget, karena mic bawaannya itu tipenya TRS, mic clip on ya guys ya, bukan jacknya guys. Kalau jacknya itu tipe TRS, terus 2,5 mm, dan yang dikasih mic clip onnya itu 3,5 mm atau TRRS. Jadi so pasti nggak akan keluar suaranya guys. Jadi kalau kalian mau menggunakan mic itu kalian harus membeli lagi mic clip on yang dengan tipe TRS atau mic clip on tipe 2,5 mm gitu guys. Jadi kebetulan kan di SNK saya itu saya sudah beli mic yang tipe 2,5 mm untuk di mic ini, karena saya itu coba-coba bikin mood sendiri, tapi hasilnya kurang ya, karena salah satunya karena mic bawaannya tuh nggak saya copot, jadi saya cuman nempelkan aja, yang penting ada suaranya, walaupun berisik-berisik nggak masalah, yang penting ada suara saya gitu guys. Jadi karena ini kameranya, karena hubungan error juga guys, si lensanya ini udah gerompel guys, yang gerompel banget ini udah. Jadi kamera itu buyar. Kalau dari segi hasil menurut saya sih lebih enakan hasilnya dari Kogan 16 megapiksel ini guys, lebih natural atau lebih berwarna. Kalau yang ini tuh bias agak keputih-putihan gitu guys kalau di S-Box ini, mungkin karena efek lensanya sangat lebih besar dari ini guys ya, mungkin enggak sih, tapi nggak tahu juga, mungkin dari software di dalamnya juga berbeda kan. Setiap kamera murah pasti ada minus, walaupun mahal ada minus plusnya guys. Jadi kebetulan karena ini micnya tipe yang cocok adapter ini, jadi saya pakai dan alhamdulillah bagus. Dan saya akan ngebahas ini, kita singkirkan dulu si Kogannya, karena si Kogan ini belum kebeli ya. Rencana saya pengen ganti lensa punyanya si GoPro Hero 3, tapi karena berhubung budgetnya nggak ada, jadi saya pending dulu. Dan karena juga awal saya beli kamera 2 itu saya pengen bikin dual kamera atau dual view, tapi karena si lensanya ini bermasalah, ditambah lagi baterainya juga bermasalah gitu guys, jadi saya putuskan nggak
bikin konten dual, cuma berapa video yang bikin dual file ya. Ini baterai bawaannya yang 900, ini udah gembung juga guys, udah gembung. Terus bawaan si S10 juga udah gembung satu guys ya, udah tak kemana saya buang. Terus saya beli lagi yang baru guys ya, ini baru juga tapi kayaknya yang murahan, ukurannya sama 1050 mAh, dan ini udah mulai ngembung juga. Padahal saya tuh mengecasnya menggunakan casan ini guys, karena setahu saya kalau kita menggunakan langsung dicas di Asian Cam nya itu baterainya cepet gembung karena panas banget di Asian Cam nya. Jadi saya belikan ini tetap aja sama aja, mungkin karena baterainya ini yang murah meriah ya guys ya, karena saya beli 65.000 atau 50.000 gitu guys, sama dock ini kemarin tuh habis 95 ribuan. Jadi next saya akan ganti juga, upgrade menggunakan baterai originalnya Bipro, karena untuk baterai si Xbox ini susah banget nyarinya yang original, adapun ya super mahal banget 95.000. kalau di yang di Bipro tuh originalnya 65 ribuan gitu guys. Itu pun ya menurut saya dari dari penjualnya atau dari Brika Indonesia itu sudah pasti dijamin originalnya guys ya. Kalau di Xbox ini saya belum pernah nemu market atau sales yang resminya guys ya. Nah, itu pun nggak tahu original atau enggak, soalnya saya mencari adapter micnya sih susah banget. Dan saya dapat juga tuh dari merek lain, atau bukan dari merek Asian Cam, jadi dari tipe jack yang apalah nggak tahu, nggak ada mereknya, tapi menurut saya yoi guys ya. Tapi mungkin saya akan jarang ngupload karena ya kamera ini cuma bisa bertahan mungkin sekitar 5 menitan, 5 menit 6 menitan, nggak tahan lagi sampai 1 jam. Biasanya 1 jam full itu tahan, masih sisa 1 baterai, bahkan 3 video masih sanggup, karena baterai ini tuh ya menurut saya sih besar kapasitasnya 1050 mAh ya guys ya, ngeblur sih. Jadi mungkin yang saya akan beli baterai 2 cadangan, karena kalau lagi reading jauh itu kan pasti banyak ide konten gitu guys. Tapi karena ini waktu lebar pajak pun saya udah capek panjang lebar bercerita di perjalanan sampai kantor Samsat, nggak taunya nengok ke spion kameranya sudah mati. Oke, mungkin salah satu minus si Xbox ini yaitu guys ya, dari hasil kameranya lebih keputih-putihan, bukan warnanya kurang terlalu bias gitu guys. Tapi menurut saya kalau dari sisi mic-nya, menurut saya sih worth it lah dibandingkan dengan si Bipro. Menurut saya lebih bagus ini kalau masih sama-sama standar ya. Kalau beda lagi kalau udah di mode gitu guys ya. Kalau di mode ya mungkin si Bipro lebih yoi dari hasil lensanya. Sudah pasti karena lensanya Sony juga, walaupun ini Sony menggunakan Sony Exmor, sama-sama menggunakan Exmor, tapi brand mahal pasti kualitasnya lebih bagus, karena setiap barang tuh ada harga, ada kualitas, ada rupa gitu guys ya. Tapi menurut saya sih ya worth it kalau untuk pemula. Kalau yang punya budget 1 jutaan, kalian bisa beli ini, si Xbox ini, atau si Kogan 16 megapiksel yang original guys ya. Kalau nggak original ya soal hasilnya pun kacau balau seperti yang Action Cam pertama saya beli yang 12 megapiksel tuh kacau balau banget. Jadi permasalahannya sama simpelnya, baterainya udah gembung, jadi cuma bisa bertahan ya nggak bisa bikin video panjang ya, karena saya tuh udah panjang lebar bercerita di perjalanan tiba-tiba udah mati. Jadi saya harus mantau terus lewat spion, karena ya itulah nanti udah capek-capek panjang lebar nggak taunya si kameranya mati gitu guys ya. Jadi jangan lupa support guys, semoga semua misi saya atau project saya tercapai. Project saya pengen oversize si Beat lagi, karena ya seperti video sebelumnya ya, si Beat saya lagi trouble, engine-nya meleduk ya, atau ya berasap lagi, baru 1 tahun 4 bulan udah meleduk lagi guys. Nggak tahu lah, mungkin karena rutenya yang selalu berdebu dan tempatnya tuh jalannya yang enggak banget untuk si Matic. Karena pernah juga bilang si mekanik khas itu kalau untuk perjalanan di seperti tempat kerja saya itu tidak worth it atau tidak
recommended untuk menggunakan motor matic. Seharusnya menggunakan motor BB, Revo gitu, Supra, dan jadinya itulah. Tapi kalau di matic kan ya salah satu filter udaranya itu dekat banget sama dengan ban, dan kotoran pasti kesedot gitu guys. Oke, mungkin ini video tentang kamera-kamera yang lagi bermasalah, budgetnya nggak ada, lagi pandemi gini banyak banget permasalahan, jadi saya harus berpikir mana yang penting dulu dan tidak gegabah, karena selain tidak menggunakan motovlog, saya bisa bikin konten di rumah aja gitu guys. Jadi sekalian mengurangi waktu di luar untuk ya kita membantu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, mungkin video sampai sini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like. Jika ada pertanyaan tentang action cam apa ini, di mana belinya nanti dan di mana beli mic-nya, silakan komen aja di bawah, nanti saya akan balas kalau ada waktu dan saya sempat ngecek ya. Kalau nggak ada ngecek mungkin ya akan tetap saya balas di kesempatan saya buka meja ini. Oke, sampai jumpa di next video. Salam satu hati, salam motovlog Indonesia. Bye bye, ciao. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya. Oke, see you next time. Bye bye.